Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa ma lam yuqdar ala zakatihi fa zakatuhu aqruhu haitsu qudir alaih. Adapun binatang buruan yang tidak bisa disembelih, barangkali karena liar ya, sehingga untuk ditangkap saja sulit, apalagi mau disembelih. Contoh misalnya kijang itu halal, dimakan halal, tapi untuk disembelih sulit. Kenapa? Karena dia binatang liar, sehingga dia itu kalau mau ditangkap lari. Bukan binatang piaraan seperti sapi, domba, atau onta. Nah, ini binatang liar, makanya masuk kategori binatang buruan. Lam yuqdar ala zakati, yang tidak bisa untuk disembelih, fa zakatuhu aqruhu haitsu qudir alaih, maka menyembelihnya adalah dengan cara melukainya bagian-bagian tubuh yang dimungkinkan untuk dilukai. Ya, kalau misalnya mudah diincar lehernya ya bisa diincar, tapi kan larinya seperti itu, larinya cepat, kencang. Kalau bukan orang ahli memanah tidak bisa ditangkap ya. Maka bagaimana dilukai bagian tubuhnya, misalnya dipanah dari jauh atau dilembing dari jauh sehingga kena bagian yang fatal. Contoh misalnya di arah bagian jantung dengan cara melempar lembing ke daerah tersebut yang agak besar, karena kalau kecil seperti mengarah kepada leher itu sulit untuk mengenainya, dilukai. Nah, cuma di sini ada tata caranya melukainya itu, baik dengan panah maupun dengan lembing. Itu ada beberapa persyaratan, di antaranya harus menggunakan senjata tajam. Maka pakai batu tidak boleh. Melempar kijang pakai batu kena kepalanya itu, maka ada jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Harus menggunakan senjata tajam, panah atau tombak atau lembing. Tuh. Pakai kayu dipentung misalnya, jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Atau kalau burung itu kan sulit untuk disembelih, padahal burung itu halal ya. Misalnya burung apa tuh, manopoter aja, manopoter kalau bahasa Maduranya itu dagingnya enak tuh, seperti daging ayam. Itu kalau ditembak pakai peluru ya, itu boleh, karena peluru itu tajam dan bisa melukai, bahkan nembus kepalanya, boleh.
Tapi kalau pakai ketepil, ya, ketepil itu tidak boleh, karena yang digunakan itu adalah benda tumpul, yaitu batu. Ketika dia diketepil kemudian dia langsung mati, jatuh langsung mati, itu nggak boleh dimakan, bangkai. Tapi kalau diketepil gitu masih kena tubuhnya, dia masih menggelepar-gelepar, masih bisa disembelih, wajib disembelih, wajib disembelih. Tapi kalau menggunakan senjata angin, ya, dibedil dengan senjata angin, kena bagian leher atau kepala, dia langsung mati, maka boleh dimakan. Atau kena bagian badan yang tembus ke jantung, ditembak langsung mati. Dengan catatan tadi itu alatnya tajam. Yang kedua, membaca basmalah sebelum dia melakukan tembakan atau pemanah yang menggunakan busurnya untuk memanah. Nah, itu dia baca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, baru dipanah atau dilembing atau ditombak, baru sah untuk dimakan. Tapi kalau masih menangi untuk disembelih, ya disembelih, ya. Ditembak jatuh burung itu masih hidup, maka dia disembelih. Tapi kalau sulit, artinya ngena aja sulit, ya wis, tadi itu dilukai kemudian disembelih. Kalau dilukai langsung mati, ada apa-apa. Kalau ayam memang bukan binatang buruan, ya. Nanti ayam kemudian dipanah, ayam dilembing, ditombak, tidak boleh. Karena ayam bukan binatang yang sulit untuk ditangkap. Beda dengan burung. Atau kambing mau ditangkap lari lalu ditombak, tidak boleh. Harus ditangkap dan disembelih. Jadi yang sulit untuk ditangkap kayak burung, ya, atau binatang buruan itu, maka dia dilukai bagian mana saja. Kalau dia masih hidup, ketika tertangkap harus disembelih. Kalau dia mati langsung bisa dimakan, dengan catatan harus membaca basmalah terlebih dahulu. Lain dengan binatang di air, ya, misalnya di sungai itu menggunakan tombak, misalnya, atau di pentung, ya, itu kalau binatang air itu ikannya itu boleh dimakan, sah, karena air ikan itu ikan yang ada di air itu bangkainya pun suci. Misalnya menemukan ikan yang kena racun tuba itu, nah itu misalnya mati, ya, tidak segera ketangkap, itu masuk kategori suci. Air laut, air sungai, atau di kolam, ikan yang mati itu halal untuk dimakan, dengan catatan ingat, kalau matinya kena racun, hati-hati, ya. Kalau dia membahayakan keselamatan jiwa yang makan, ya tidak boleh juga. Apa dasarnya ini? Yang dimaksud dengan akruh adalah jarhuhu jurhan, yaitu melukainya dengan satu luka yang dapat membahayakan jiwanya, ya, dapat membunuhnya. Ay makanu amkanin min badanihi, yaitu tempat-tempat amkana yang memungkinkan di badannya, ya, tempat-tempat yang memungkinkan di tubuhnya untuk dilukai. Rawal Bukhari wa Muslim an Rafi ibni Khudaij radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Rafi bin Khudaij radhiyallahu anhu.
annahu sallallahu alaihi wasallam asaba nahba ibilin wa ghanamin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima ghanimah, yaitu harta pampasan perang, menerima ghanimah berupa seekor unta dan seekor kambing atau biri-biri. Nabi pernah menerima ghanimah, harta rampasan perang, bagian Nabi berupa satu ekor unta dan satu ekor kambing. Fanadda minha ba'ir, kemudian unta itu berontak dan lari. Belum lagi dia disembelih, unta itu berontak dan lari. Jadi oleh Nabi itu unta itu disembelih, kemudian dagingnya dimakan bersama-sama dengan para prajurit pasukan yang pulang dari perang atau orang-orang yang du'afa dari kalangan kaum muslimin. Lari, belum lagi disembelih lari, unta itu ngamuk, ya. Walam yakun mahum khailun, dan ketika itu para sahabat tidak melihat ada kuda, ya, tidak ada kuda yang mereka bawa untuk mengejar unta tersebut. Andai kata ada kuda ketika itu dikejar, kemudian dengan tali itu ditangkap. Karena unta itu makin lama makin jauh, dikejar tidak mungkin, tidak ada kuda untuk mengejar dan sebagainya. Faromahu rajulun bisahmin fahabasahu ay famata, maka salah seorang sahabat, ini tidak dikenal namanya, rajulun seorang laki-laki, sahabat tadi itu mengambil panah, mengambil busur dan anak panah, kemudian dipanah langsung kena bagian tubuh yang melukai jantungnya sehingga unta itu mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna li hadhil bahaim awabida ka'awabidil washi, sesungguhnya al-bahaim, bahaim itu rojokoyo dalam bahasa Jawanya, itu onta, kambing, sapi itu masuk, kerbau masuk al-bahaim, bukan binatang liar, bukan. Dipanah oleh sahabat tadi itu, dan mati, ya. Itu oleh Nabi dikatakan ini adalah termasuk binatang buruan, binatang rojokoyo, binatang jinak, tapi dia kemudian lari, itu sudah sama dengan binatang buruan karena perlu diburu untuk menangkapnya. Fama fa'ala minha hakadha faf'alu bihi mithla dzalik. Sabda Nabi, kalau ada binatang jinak kemudian lari mau disembelih, maka sabda beliau, lakukan seperti orang tadi melakukan kepada binatang yang lari, yaitu dengan cara dipanah. Lakukan seperti itu. Nabi membenarkan bahwa tidak disembelih tapi dipanah dari jauh. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena sulit ditangkap untuk disembelih dan dia dipanah menggunakan panah yang tajam, ya. Dia sudah masuk kategori binatang buruan. Wa ma ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha.
Kemudian apa yang dialami oleh lelaki tadi itu lakukan, ya, fasna'u bihi, lakukan seperti itu, hakadha. Ini adalah bukti bahwasanya Islam memperbolehkan binatang yang lari ketika mau disembelih, walaupun dia bukan binatang buruan, ya. Kambing lari ditangkap sulit, onta lari makin lama makin jauh, itu dipanah boleh, dilembing juga boleh, ditombak juga boleh, dengan catatan tadi itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim ketika akan menombak, ketika akan melempar lembing atau memanahnya. Nah, karena kata Nabi itu sudah sama dengan binatang buruan sudah. Kalau binatang buruan otomatis sudah boleh, ya. Kijang, ada lagi kidang, ya, yang semacam itu, yang memang dagingnya itu halal. Tapi kalau binatang buruan seperti celeng, ya, memang haram, walaupun disembelih tetap haram, apalagi cuma ditembak dan sebagainya itu. Nah, inilah para jamaah yang saya muliakan, semua perilaku di dalam Al-Quran, Al-Hadis atau ijma' dan qiyas, semuanya sudah ada contoh yang terjadi pada masa itu, dan kita tinggal lagi melakukan hal seperti itu. Ada aturannya, ada aturannya. Oleh karena itu ketika seseorang itu menangkap seekor binatang untuk dimakan, ya, dagingnya, misalnya kodok, misalnya, ya, kodok itu matinya bukan disembelih tapi ditutuk. Tapi kalau lele ditutuk, Pak, bukan, lele itu masuk kategori ikan di air, maka dia halal dagingnya. Tapi kalau kodok atau apalagi itu, ya, bekecot, itu matinya ditutuk, itu haram dimakan. Binatang sekecil apapun, misalnya burung gereja yang kecil itu mau dimakan boleh, halal, tapi disembelih dulu, jangan langsung dibunuh dengan misalnya menggunakan kayu dan sebagainya. Saya kira begitu para jamaah yang saya muliakan. Hati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan, makanlah yang halalan thayyibah, yang halal, yang bagus. Jangan mengkonsumsi binatang atau barang yang haram, entah haram prosesnya ataupun haram zatnya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita, karena kalau kita salah makan haram yang kita makan, maka oleh Allah tidak akan diterima ibadah kita selama 40 hari 40 malam. Wal'iyadu billah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa nashr alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asawril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.